Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan tampil dengan modul PJBL dengan subtema yaitu kejadian hari akhir. Kemarin kita sudah tampil dengan modul PBL dengan makna hari akhir. Maka hari ini kita akan tampil dengan PJBL. Nah, di sini kita akan membahas tentang kejadian hari akhir, itu Yaumul Ba'ats sampai dengan Yaumul Hisab. Nah, kebetulan kita juga akan masuk di kelas yang sama, yaitu kelas 5. Oke, mari ikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Pak semuanya hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Alfian Aditya. Hadir Pak. Aminah Fitri. Hadir Pak. Arif. Hadir Pak. Arita Salwa, Sud Arfa, Alfida, Lesa, Maulida Rafika. Kita lanjut dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Kita berdoa, semoga kita pada hari ini bisa dilancarkan dalam belajar, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kemudian kita lanjut dengan menyanyikan lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa. Mari kita nyanyikan sama-sama. Dengan kita menyanyikan lagu ini, kita penuh semangat lagi untuk belajar pada hari ini. Nah, sebelumnya kita tepuk semangat dulu. Bapak lihat waktu nyanyi ada yang lesu, ada yang tak semangat. Bagaimana kita harus belajar ketika kita tidak semangat? Semangat hari ini? Semangat. Nah, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke.
Di sini sedikit Bapak sampaikan bahwa kita hari ini belajar tentang bab 7 yang kemarin, yaitu masih dengan bab 7 ketika kehidupan telah berhenti. Nah, kemarin kita belajar dari subtema makna hari akhir. Anak Pak semua sudah belajar apa itu hari akhir dan tanda-tandanya hari akhir. Itu kemarin sudah kita belajar. Nah, hari ini kita masuk subtema yang kedua, yaitu kejadian-kejadian hari akhir. Nah, sebelum kita mulai pelajaran tentang kejadian-kejadian hari akhir, nah, ada yang tahu nggak apa kejadian hari akhir, yaitu Yaumul Ba'ats dan Yaumul Masyar? Ada yang tahu? Siapa? Ayo. Yaumul Ba'ats. Oh, coba lihat. Itu hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Ada yang lagi? Ada yang lain? Ada yang lain? Coba kita. Yaitu hari perkumpulan manusia. Hari perkumpulan pada masa disebut dengan hari Yaumul Masyar, ya, Yaumul Masyar. Nah, itu adalah salah satu kejadian-kejadian di hari akhir. Nah, sebelum kita mulai pelajaran tentang kejadian hari akhir, Bapak mau kasih tahu dulu kepada anak-anak Pak, setelah kita apa tujuan kita pelajaran kita hari ini. Nah, ini ya. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian urutan kejadian-kejadian pada hari akhir, yaitu Yaumul Ba'ats, Yaumul Masyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Jazaa. Kemudian kedua, menganalisis hubungan antara perbuatan dunia dan konsekuensinya pada hari akhir. Menggambarkan secara kreatif kejadian-kejadian pada akhir melalui proyek kelompok. Dan kita Bapak akan kasih salah satu tugas nanti kepada setiap kelompok. Nah, kita bikin kelompok. Nanti Bapak kasih kelompok tugas kalian mengurutkan gambar-gambar yang telah Bapak sediakan sesuai dengan urutannya. Oke? Sebelum kita bagikan kelompok, ini sedikit kita menonton dulu tentang penjelasan tentang yaitu kejadian-kejadian hari akhir. Ini dia, tonton bersama ya. Nanti ditonton. Ini adalah dalam video ini ada tugas nanti. Saya harap kepada Bapak semuanya dapat menonton video ini dengan cermat, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Trace Trooper semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Hari kiamat merupakan saat berakhirnya seluruh kehidupan alam semesta di dunia, yaitu pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Bagi umat Islam, terdapat serangkaian peristiwa yang akan dialami manusia setelah kiamat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam video ini, kami akan menguraikan tahapan-tahapan tersebut untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perjalanan manusia menuju akhirat. Setelah meninggal dunia, manusia memasuki fase yaumul barzakh yang merupakan periode penantian di alam kubur. Barzakh secara bahasa berarti pembatas atau dinding, dan dalam konteks ini, ia menjadi perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia menunggu hari kebangkitan yang akan datang setelah kiamat. Yaumul barzakh menjadi saat bagi manusia untuk merasakan kondisi kehidupan di. Setelah kita menonton video tadi, kira-kira anak-anak Bapak semuanya ada nggak perlu ditanyakan mengenai video-video tadi? Saya, Pak. Silakan. Bagaimana proses perhitungan amal di Yaumul Hisab berlangsung, Pak? Oke. Nah, proses perhitungan amal di Yaumul Hisab, ya. Di situ adalah setiap
anggota tubuh kita akan menjadi saksi dan mulut kita ini akan terkunci. Salah satunya ketika kaki kita berjalan ke yang benar. Contoh, kita pergi solat di masjid, kita pergi ngaji dan bersaksi bahawa saya ada pergi ke masjid. Mulut kita ini akan tertutup semua. Mulut kita terkunci. Nah, yang menjadi saksi itu adalah tubuh kita. Tangan kita bersaksi, benar, saya sudah mengambil punya orang tanpa meminta kepada pemiliknya. Dia akan bersaksi, benar, saya ada mengambil wudhu ketika mau salat. Nah, sekarang kita bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, sekarang duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, duduk bagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tadi kalian sudah berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing bahwa ada yang mengambil, yaitu menyusun gambar-gambar kejadian-kejadian akhir yang sudah Bapak berikan. Nah, itu kalian susun sesuai dengan urutannya. Ya, ada 5 tadi kan? Ada 5 tadi kan? Sesuai dengan video yang telah kita lihat. Itu disusun. Nah, kemudian anak-anak semuanya, jangan lupa kerja kelompoknya itu yang kompak. Ya? Yang kompak ya. Selamat mengerjakan. Tugas kelompoknya apa, sudah siap? Sudah. Oke, kalau sudah siap, kita tampilkan per kelompok. Nah, kelompok yang mana dulu yang akan tampil? Satu. Oke, ya silakan. Kelompok 1 untuk menampilkan tugas proyeknya yang telah diselesaikan bersama kawan-kawannya. Kepada kelompok 1 kita persilakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah yaumul ba'ats. Adalah maka ketika kafir menurut kata yang kedua, kembalilah seluruh kepada jasanya dan bangkitlah seluruh manusia dari alam kubur dengan sama cepat untuk menghadap Tuhan mereka dan untuk menjalani pengadilan aman. Yang kedua, semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menunggu perhitungan amal. Pada hari ini, semua amal perbuatan yang dilakukan di dunia akan diperlihatkan. Yang ketiga, yaumul hisab.
perbuatannya. Yang keempat, Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum hari penimbangan amal perbuatan. Tidak ada manusia yang luput dari prosesi ini. Ketika ini akhirat kelak. Artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Keempat, hari pembalasan atas amal perbuatan manusia. Pada hari tersebut, manusia menerima balasan dari amal perbuatannya. Perbuatan baik akan mendapat balasan kebaikan dan perbuatan buruk akan mendapat siksaan. Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh kelompok 1, dari urutannya, menurut kalian ada yang ingin ditanyakan nggak? Sesuai nggak dengan urutan yang telah ditampilkan oleh kelompok 1? Ada yang depan? Ada yang ingin memberi tanggapan? Sesuai nggak? Sesuai. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak? Oke, kita hapus lagi buat kelompok 1. Nah, sekarang kita panggil kelompok berapa lagi? Kelompok 2 apa 3? Kita bukan kelompok 2. Silakan, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ini membacakan tugas kami. Yang membahas adalah kemari dibangkitnya manusia dari alam kubur untuk kemudian berkumpul di padang mahsyar. Mengutip buku akidah Aqrain Masyarakat Tasawiyah oleh Admiral Suhada dan Fidel Abdillah bahwa yaumul ba'ats akan terjadi dengan ditandai adanya tiup sangkakala kedua yang ditiup malaikat Israfil. Kedua, Yaumul Masyar, hari berkumpul manusia yang dibangkitkan dan dikumpulkan di Yaumul Masyar atau Masyar dalam keadaan tidak meralas kaki dan tidak berpakaian. Yang ditopang bersabda manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan tidak meralas kaki, tidak berpakaian dan belum diizinkan. Hadis di atas dapat dibandingkan betapa menderitanya jika dalam keadaan panas tanpa baju dan alas kaki. Namun mereka nanti akan diberi pakaian dan yang akan menerima pakaian pertama kali yaitu Nabi Ibrahim. Hari perhitungan awal yaitu Yaumul Hisab dilakukan saat ini kiamat. Saat hari kiamat di Yaumul Hisab, setiap anggota tubuh akan membicara dan menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan dan mulut terkunci. Yaumul Hisab, hari penimbangan amal. Setelah amal dihitung, amal baik dan amal buruk manusia akan ditimbang. Mereka yang amal baiknya lebih berat dari amal buruk akan diberi balasan berupa kebahagiaan. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan sebagaimana Allah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pembalasan kepada makhluknya sesuai amal perbuatan mereka. Apabila umat tersebut berat, yang amal kebaikan maka surga tempatnya, sedangkan umat yang berat dengan amal buruknya maka mereka menjadi penghuni neraka. Dari penjelasan dari kelompok 2, kira-kira ada nggak yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, kelompok 3 ya? Ya, keempat apa? Kalau menurut kami Pak, kelompok 2 tidak sesuai dengan urutannya. Oke. Menurut kelompok 3, kelompok 4 mengatakan bahwa
urutan ini tidak sesuai dengan urutannya. Mungkin bisa dijelaskan oleh kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok apa lagi? 3. Kelompok 3. Mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil karya kami. 1. Yaumul Ba'ats adalah ketika Allah SWT memastikan seluruh umat manusia yang meninggal dari alam kubur. Yaumul Ba'ats terjadi dalam satu kejadian besar yang terjadi pada hari kiamat. Nomor 2. Lebaran masyarakat belajar akan akhirat dan kagatan berhasil tidak terlihat maupun tidak. Sekian inilah semua untuk Allah yang belajar buat kami saling melindungi untuk mereka manusia binatang berkumpul dan berdesak-desakan. Nomor 3. Lamun hisab adalah Apa semuanya? Kalian sudah tampil dari kelompok 1 tadi sampai dengan kelompok 4. Artinya hasilnya sudah memuaskan. Nah, sekarang Bapak mau kasih nilai buat kelompok kalian. Kelompok 1 tadi dengan penjelasannya sudah baik. Kemudian kekompakannya sudah baik, kerjasamanya sudah baik. Kemudian ada sedikit yaitu tentang struktur kerapiannya, tidak rapi dalam menyusun gambar-gambarnya. Ini kita beri nilai adalah 75. Kemudian kelompok 2 juga sudah bagus dalam penyampaiannya sudah bagus. Kemudian ada sedikit juga dalam menyusunnya, artinya tidak rapi. Ini kita bernilai juga 75. Ada kelompok 3. Kelompok 3 itu penyampaian sudah bagus, kemudian kerjasamanya juga bagus. Ini kita kasih nilai yaitu 90. Dan kelompok 4 juga kita kasih nilai 90. Sebentar kali lu buat kelompok. Oke. Nah, sekarang Bapak bagikan soal ya. Soal nanti dikerjakan ya. Dikerjakan. Nanti kumpul sama Bapak. Ini soal individu ya. Soal individu. Dah. Selamat mengerjakan ya. Dah, dikerjakan. Jangan ada ribut. Dari tugas yang sudah anak Pak kerjakan semuanya, di sini sangat memuaskan. Bapak lihat dengan jawaban-jawaban yang telah kalian selesaikan. Buatnya Alpian ini Bapak lihat. Jawabannya betul semua. Ini kita kasih nilai 100 buat Alpian. Itu kan Alpian. Kemudian juga buat Salwa kita kasih nilai 100. Dan juga buat Vika juga jawabannya juga memuaskan, yaitu betul semua, yaitu kita kasih 100.
Dan buat anak dapat semuanya juga ada yang dapat 75, ada yang dapat 85. Nah, nanti Bapak akan kasih tugas lagi sama kalian, anak-anak, dan dikerjakan di rumah. Nah, ini tugas yang Bapak tugaskan ya, yang Bapak berikan sama anak-anak nanti dikerjakan di rumah ya. Ini tugasnya. Tugasnya dikerjakan di rumah nanti. Yang sudah dapat nilai bagus dipelajari lagi materi-materinya sesuai dengan buku yang ada pada bab 7. Oke. Dari pelajaran-pelajaran yang telah Bapak sampaikan tadi, bahwa yang pertama adalah tentang Yaumul Ba'ats. Ini supaya anak-anak semua mengingat kembali apa yang sudah kita buat tadi dan apa yang sudah kita mempelajari tadi. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats, ya kan? Tadi kan? Yaumul Ba'ats seperti tugas yang telah kalian tugaskan tadi. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan setelah mati seluruh manusia akan dibangkitkan dari kuburan. Ini adalah permulaan dari kehidupan akhirat di mana setiap orang akan dipertemukan dengan amal perbuatannya. Kemudian yang kedua ada Yaumul Mahsyar, kemudian ada Yaumul Hisab, kemudian ada Yaumul Mizan. Yaumul Mizan ini adalah hari pertimbangan amal. Kemudian ada juga Yaumul Jaza. Yaumul Jaza ini hari pembalasan segala perbuatan yang kita lakukan di masa dunia, nanti di akhirat akan ada pembalasannya. Oke, anak-anak semuanya, bagaimana dengan pelajaran kita hari ini? Bagaimana? Senang nggak? Senang nggak? Senang. Nah, untuk pertemuan ke depan, apa yang harus kita persiapkan lagi? Apakah kita memperbanyak nonton video atau kita memperbanyakkan tugas-tugas yang Bapak berikan kepada kalian? Menonton video. Ya, insyaallah untuk ke depan kita akan menampilkan lebih banyak lagi video. Nah, sebelum kita menutup pelajaran ini, marilah kita berdoa dulu. Coba ketua kelas memimpin doa dengan baca surat Al-Fatihah. Nah. Berakhirnya doa pada pembelajaran hari ini, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Nah, untuk besok ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari yaitu subtema, yaitu tentang beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari akhir. Maka dengan ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.